Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Wahyudi Manurung, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Asahan semester 3 ekstensi. Nah, dalam video ini saya ingin memberikan satu pendapat pribadi saya tentang pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang beberapa hari ke depan akan dilaksanakan di negeri kita tercinta ini. Nah, fokus pembahasan saya kali ini tentang isu-isu ketidakinginan anak-anak muda atau generasi muda memberikan hak pilihnya dalam proses pemilu yang akan datang atau yang disebut dengan istilah golput. Nah, pendapat pribadi saya kepada kawan-kawan semuanya yang hari ini mengaku sebagai anak muda atau generasi muda, banyak beberapa yang saya jumpain di lingkungan sekitar yang memilih untuk golput, mereka beralasan karena siapapun nanti yang akan terpilih menjadi pemimpin, baik itu level eksekutif ataupun legislatif, maka tidak akan merubah nasib mereka secara pribadi. Maka tidak akan merubah kondisi kehidupan mereka secara pribadi. Itu yang sering diucapkan sebagai alasan untuk memilih golput. Nah, yang perlu saya sampaikan, yang ini merupakan pendapat pribadi saya adalah bahwasanya proses pemilu ini yang di dalamnya kita memilih untuk menentukan pemimpin bangsa kita adalah proses yang kita lakukan setiap 5 tahun sekali dalam rangka mengkoreksi serta menentukan kembali arah perjalanan bangsa ini dalam menggapai cita-cita kemerdekaan yang sudah dicetuskan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Oleh karenanya, kita tidak boleh menutup mata terhadap kondisi bangsa hari ini yang sedang terjadi hanya dengan memikirkan nasib kita secara pribadi. Kita harus melihat secara konteks kebangsaan, isu-isu atau permasalahan persoalan yang sedang terjadi di negara kita. Nah, itu yang perlu kita lakukan dalam setiap 5 tahun sekali demi adanya kondisi Indonesia yang lebih baik. Jadi bukan tentang kondisi pribadi ataupun individu. Sebagai contoh, persoalan-persoalan yang sedang terjadi di negara kita. Korupsi yang semakin hari semakin menjadi tradisi. Kemudian proses hukum kepada mereka yang hari ini belum adil, hari ini belum memberikan efek jera sehingga para pejabat-pejabat itu tidak sedikit yang masih melakukan korupsi dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian proses hukum yang berjalan atau tindak hukum yang dilakukan ini yang beberapa waktu terakhir sering mengalami ketimpangan. Ya, seakan-akan hukum itu berlaku sesuai dengan ketentuannya hanya kepada orang-orang yang lemah. Tetapi mereka yang punya kuasa, mereka yang punya backing kita bilang dan segala macamnya, justru mampu terlihat mereka seperti meremot hukum itu, ya, sehingga bisa direkayasa sedemikian rupa. Itu yang hari ini sedang terjadi di bangsa kita, dan apakah kita diam saja melihat kondisi seperti itu? Apakah kita tidak ingin melihat keadaan yang lebih baik lagi, di mana hukum berjalan sebagaimana mestinya, setiap yang berbuat kesalahan, melanggar hukum, maka diproses secara hukum yang adil dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian koruptor-koruptor itu kita ingin tidak ada lagi di republik ini, mulai dari tingkatan terendah sampai tingkat yang paling tinggi sekalipun. Kemudian masalah pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, apakah kita diam hari ini melihat adanya ketidakadilan, adanya ketimpangan di mana-mana? Maka saya rasa melalui pemilu ini, suara anak muda sebagai pemegang tanggung jawab ke depan bangsa ini sangat diperlukan. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semuanya yang mengaku sebagai generasi muda untuk memberikan hak pilih kita kepada mereka dengan melihat latar belakang, kepribadian, kemudian prestasi atau rekam jejak yang sudah dilakukan yang menjadi tolak ukur kita memilih dalam proses pemilihan yang datang. Mari memilih, jangan golput,
untuk kebaikan Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.